Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya. Di beranda Pi Network kalian ada informasi terbaru, dan infonya adalah seputar mainnet migration roadmap by priorities and explaining pitoconomic and supply. Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk kali ini yang dibahas oleh core team adalah perihal tentang migrasi mainnet roadmapnya ya teman-teman ya, dan tokenomic supply-nya. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kalian silahkan langsung klik aja di bagian learn more. Di situ kalian nanti akan diarahkan ke website resminya Pi Network ya. Di situ dijelaskan semua apa maksud dari tampilan yang ada di beranda kita semua. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Nah, ini dia ya teman-teman, keterangannya seperti ini: peta jalan migrasi mainnet berdasarkan prioritas dan penjelasan tokenomik dan pasokan Pi. Oke. Hai para pelopor, blog ini akan menguraikan peta jalan migrasi mainnet berdasarkan prioritas jaringan dan menjelaskan tokenomik dan mekanisme pasokan Pi. Yang pertama di sini peta jalan migrasi mainnet berdasarkan prioritas. Dalam membahas migrasi Pi mainnet, perlu diingat fakta-fakta berikut. Yang pertama, migrasi perlu dilakukan untuk jaringan yang beranggotakan puluhan juta orang berdasarkan data penambangan yang kompleks selama 6 tahun terakhir, guna memastikan keakuratan, keamanan, dan keadilan bagi para pioner yang jujur dengan mengecualikan kecurangan. Ini bukan sekedar airdrop sederhana ke puluhan ribu dompet, tanpa banyak mempertimbangkan data tambahan seperti di banyak proyek kripto lainnya. Kemudian yang kedua di sini, jaringan tersebut telah memigrasikan lebih dari 12 juta orang, yang dengan sendirinya sudah merupakan pencapaian skalabilitas dalam industri. Oke ya. Di sini keterangannya, core team atau Pi Network sudah memigrasikan lebih dari 12 juta orang. Nah, jadi buat teman-teman yang belum bermigrasi koinnya, harap bersabar terlebih dahulu ya teman-teman ya. Karena pioner kita ini bukan hanya 12 juta, lebih dari 12 juta ya teman-teman ya. Di sini total yang sudah dimigrasikan ada sekitar 12 juta lebih orang. Jadi sisanya mungkin belum dimigrasikan. Jadi buat kalian yang belum bermigrasi koinnya, harap bersabar terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya, terutama mengingat proses KYC dan migrasi yang dibangun secara asli tanpa biaya fiat bagi pengguna. Kemudian yang ketiga, ketika kondisi migrasi untuk menuju Open Network ditetapkan menjadi 10 juta, mencapai keseimbangan antara kebutuhan jaringan untuk bertransisi ke Open Network secara tepat waktu dan penyertaan jutaan pioner di mainnet. Dipahami dan diharapkan bahwa akan ada orang yang perlu bermigrasi setelah peluncuran Open Network. Nah, di sini ditampilkan ya teman-teman ya. Berikut peta jalan migrasi mainnet berdasarkan prioritas jaringan. Nah, ini penjelasan tentang migrasi mainnet ya teman-teman ya. Pertama di sini, menyelesaikan migrasi awal untuk pioner dalam antrian saat ini. Oke ya. Jadi sekarang prioritas core team adalah menyelesaikan migrasi awal untuk pioner yang berada dalam antrian. Jadi jika di keterangan daftar periksa mainnet kalian ada keterangan dalam antrian, ya berarti kalian masuk dalam prioritas ini ya teman-teman ya. Jaringan sedang menyelesaikan migrasi pertama untuk antrian pioner, termasuk imbalan penambangan dasar terverifikasi, imbalan lingkaran keamanan terverifikasi, imbalan penguncian, imbalan penggunaan aplikasi utilitas, dan imbalan not terkonfirmasi. Oke. Jadi bonus sekarang atau koin sekarang yang kalian sudah terima ini merupakan bonus dari penambangan dasar kalian
artinya penambangan pribadi ya teman-teman ya. Kemudian bonus dari lingkaran keamanan, kemudian bonus dari lockup kalian, kemudian bonus kalian menggunakan aplikasi utility, kemudian imbalan dari node yang terkonfirmasi. Kemudian migrasi kedua. Nah, ini yang paling banyak ditanya-tanya oleh pioner ya, tentang migrasi kedua. Migrasi kedua termasuk bonus rujukan. Setelah migrasi pertama dalam antrian saat ini selesai, migrasi kedua akan menjadi fokus migrasi. Migrasi kedua juga akan mencakup bonus perolehan rujukan yang didistribusikan kepada anggota tim rujukan yang lulus KIC. Oke. Jadi migrasi kedua ini bonus yang kalian dapatkan adalah bonus dari referral kalian yang lolos KIC. Jadi jika referral kalian tidak lolos KIC, ya kalian tidak mendapatkan bonus ya teman-teman ya. Jadi penting kalian harus berkomunikasi dengan referral kalian agar mereka menyelesaikan KIC. Kemudian yang selanjutnya, migrasi berkala yang berkelanjutan. Akhirnya, migrasi yang ketiga adalah migrasi berkala ya teman-teman ya. Jaringan Pi akan beralih ke migrasi berkala dan teratur, misalnya bulanan, triwulanan, dan lain-lain yang ditentukan kemudian, yang akan mencakup semua bonus dan hadiah. Oke, jadi untuk migrasi ketiga nanti ada migrasi bulanan ya teman-teman ya, ada triwulanan dan lain-lain, dan ini nanti akan ditentukan oleh core team ya. Kemudian perhatikan bahwa perbedaan dalam UI antara saldo yang dapat ditransfer dan saldo migrasi yang aktual sesuai dengan yang dimaksudkan. UI menggunakan estimasi perhitungan yang disederhanakan untuk menghemat waktu dan sumber daya komputasi. Saldo yang benar-benar dimigrasikan ke dompet mainnet pengguna bergantung pada komputasi yang ekstensif dan tepat, yang dapat memakan waktu lebih lama per pengguna melalui semua sesi penambangan sebelumnya dan bonus terkait selama beberapa tahun terakhir. Jadi saldo yang dapat ditransfer yang ditampilkan di UI adalah estimasi pesimistis dari jumlah Pi aktual yang termasuk dalam migrasi pertama. Kemudian migrasi pertama yang sesungguhnya bagi setiap orang sudah berisi imbalan penambangan dasar yang terverifikasi, imbalan lingkaran keamanan, imbalan penguncian, imbalan penggunaan aplikasi utilitas, dan imbalan node yang dikonfirmasi bagi sebagian orang. Pada dasarnya hanya mengecualikan bonus penambangan rujukan. Kemudian di sini juga ada keterangan tokenomik dan pasokan Pi. Mengingat adanya diskusi tentang migrasi, penting untuk mengingatkan para pioner untuk mendidik masyarakat umum tentang tokenomik Pi dan mekanisme penambangan yang didefinisikan dalam bentuk yang lebih panjang dalam white paper pada tahun 2021. Kemudian tentang pasokan dan alokasi Pi. Pasokan maksimum Pi adalah 100 miliar token. Oke ya. Pasokan maksimum di sini 100 miliar token. Pasokan maksimum terdiri dari berikut ini: 65 miliar token atau 65% dialokasikan untuk semua hadiah penambangan komunitas. Kemudian 10 miliar atau 10% dialokasikan untuk cadangan yayasan. 5 miliar atau 5% dialokasikan untuk tujuan likuiditas. Oke, jadi 5% ditujukan untuk menjadi liquidity pool-nya ya teman-teman ya. Dan 20 miliar atau 20% dialokasikan untuk core team. Nah, jadi core team ini kebagian 20% ya, atau 20 miliar token. Setiap alokasi yang disebutkan di atas melacak kecepatan penerbitan hadiah penambangan bermigrasi komunitas, sehingga proporsi setiap alokasi dalam total pasokan tetap sama dalam atau pada waktu tertentu. Kemudian pasokan total efektif Pi.
Total pasokan PAI saat ini memberikan proporsi yang sama dengan pasokan maksimum, karena setiap alokasi melacak imbalan penambangan yang dimigrasikan dari komunitas. Pasokan total efektif dapat dihitung dengan membagi imbalan penambangan yang dimigrasikan. PAI saat ini pada blockchain mainnet sebesar 65%. Alokasi lain dalam pasokan total efektif kemudian dapat dihitung berdasarkan proporsi yang sama dengan pasokan maksimum. Misalnya, paling banyak 10% dari pasokan total efektif tersedia dalam cadangan dasar. 5% dari pasokan total efektif tersedia untuk tujuan likuiditas dan 20% pasokan total efektif tersedia untuk tim inti. Hal ini tetap berlaku meskipun faktanya semua token dicetak pada saat awal, sebagaimana secara teknis diisyaratkan oleh protokol blockchain. Struktur alokasi itu sendiri memastikan peran yang tidak memihak dari setiap proses yang mempengaruhi kecepatan migrasi, karena semua keranjang alokasi lainnya melacak kecepatan imbalan penambangan yang dimigrasikan. Struktur ini sengaja dirancang untuk menyelaraskan kepentingan semua pihak dalam jaringan untuk mendapatkan sebanyak mungkin pioner dan sebanyak mungkin PAI ke mainnet. Jadi jaringan berkomitmen untuk memigrasikan pioner dan PAI mereka sesegera mungkin. Oke, migrasi akan sesegera mungkin diselesaikan ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada mekanisme penambangan PAI. Mekanisme penambangan dirancang untuk memperluas desentralisasi, utilitas, stabilitas, dan umur panjangnya, selain pertumbuhan, inklusi, dan keamanan. Kemudian di sini ada keterangan jaringan ini didedikasikan untuk menyelesaikan migrasi mainnet bagi semua pioner yang nyata. Oke, jadi buat kalian yang cloning tidak akan mendapatkan bonus. Terverifikasi dan jujur sesegera mungkin sambil memastikan keakuratan, keamanan, dan integritas jaringan. Tokenomic PAI dirancang untuk menyelaraskan pertumbuhan jaringan jangka panjang dengan kontribusi nyata dari komunitas, memastikan bahwa model penerbitan tetap adil, didorong oleh kemajuan, dan didasarkan pada partisipasi yang sebenarnya. Oke ya, jadi itu penjelasannya tadi ya teman-teman ya. Migrasi tetap dilanjutkan, akan tetapi ada prosesnya ya teman-teman ya. Migrasi awal adalah khusus untuk pioner yang masuk dalam antrian migrasi. Kemudian migrasi kedua termasuk bonus rujukan. Oke, jadi bonus referral kalian nanti akan masuk juga di migrasi kedua nanti. Oke, ini aja dulu informasinya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.